Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih pas dengar istilah computational thinking atau pemikiran komputasional, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti bayangannya langsung tertuju pada seseorang yang duduk diam di depan layar, terus ngetik kode-kode rumit di lab komputer kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis mitos itu. Kita bakal lihat bareng-bareng kalau cara berpikir ini tuh jauh lebih luas dari sekedar persoalan coding. Ini literally alat fundamental yang paling kita butuhin buat bisa survive dan berkembang di abad ke-21. Oke, biar runut, kita udah siapin peta jalan yang jelas nih buat eksplorasi hari ini. Kita bakal mulai dari melihat tuntutan keterampilan zaman sekarang, ngebahas bedanya literasi digital sama CT, mengevaluasi model-model integrasi yang udah pernah ada, masuk ke model CTM yang ditawarkan sebagai solusi, sampai diakhiri dengan melihat realita lapangannya, yakni ngomongin soal manfaat versus tantangannya. Langsung aja yuk! Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kalian wajib banget dengerin temuan riset yang satu ini. Ini riset dari Robledo Castro di tahun 2023, dan jujur hasilnya beneran mind-blowing. Ternyata, ngajarin anak-anak praktek computational thinking, itu efeknya nggak cuma bikin mereka jago mainin software loh. Latihan ini secara harfiah mengubah dan meningkatkan fungsi fisik otak anak-anak. Area korteks prefrontal mereka, bagian otak yang ngurusin soal gimana kita merencanakan sesuatu, ngambil keputusan yang tajam, sampai ngontrol diri, itu terbukti jadi jauh lebih kuat. Jadi kebayangkan, ini bukan sekedar nambahin skill teknis biasa. Ini tuh ibarat kita ngasih update sistem operasi langsung ke otak mereka. Masuk ke bagian pertama kita nih, tentang tuntutan keterampilan abad 21. Kira-kira, kenapa sih gaya pendidikan tradisional kita udah nggak relevan lagi? Jawabannya simple banget, karena tuntutan zaman sekarang tuh udah melampaui sekedar bisa baca tulis atau ngitung matematika dasar. Nah, CT ini hadir sebagai semacam alat bantu mikir universal buat ngadepin tuntutan itu. Dia berfungsi sebagai kerangka pemecahan masalah yang bisa dipakai lintas ilmu. Riset dari Settle dan timnya di tahun 2013 udah ngebuktiin nih, kalau CT bisa nyambung banget disisipin ke pelajaran biologi, sejarah, bahkan seni sekalipun, tanpa ngerusak tujuan utama belajarnya. Dan menurut Barcelos, buat urusan pelajaran angka kayak geometri dan aljabar pun, CT ini sukses banget ngebantu peserta didik buat punya cara mikir yang super sistematis. Keren banget kan? Terus, hal ini ngebawa kita ke bagian kedua, menjembatani literasi digital dan CT. Jujur aja, dua istilah ini sering banget ketukar atau malah dianggap sama aja di dunia pendidikan modern kita. Biar nggak bingung, poin krusialnya tuh di sini. Literasi digital itu ibarat kita punya skill nyetir mobil. Ini ngebahas murni soal kemampuan teknis dan kritis kita. Gimana cara kalian browsing cari info, ngecek kebenaran datanya, sampai cara komunikasi yang aman dan gak gampang kena hack di internet. Nah, kalau computational thinking itu beda cerita. CT itu semacam sistem navigasinya. Dia ngasih kita metodologi atau kerangka kerja yang sistematis. Kayak mecah masalah jadi bagian kecil, nyaring info yang gak penting, terus bikin langkah-langkah penyelesaian. Keduanya ini sahabat karib yang emang harus kerja bareng. Dan poin ini divisualisasikan dengan sangat cemerlang lewat kerangka kerjanya UNESCO di tahun 2021. Mereka ngebagi literasi digital ke dalam 7 area kompetensi. Coba perhatikan deh di area kompetensi nomor 5, pemecahan masalah. Di situ kelihatan jelas kalau UNESCO resmi masukin computational thinking sebagai sub keterampilan yang vital banget di dalam urusan problem solving. Artinya apa? CT ini bukan cuma sekedar sisipan pelengkap kurikulum, melainkan tulang punggung utama buat kita bisa bernavigasi di dunia digital dengan aman dan cerdas. Biar nggak mabuk teori, mari kita bayangin skenario di dunia nyata. Anggaplah ada peserta didik dikasih tugas buat meneliti efek media sosial ke kesehatan mental remaja. Wah, itu topik yang berat dan luas banget kan? Nah, kalau pakai computational thinking, mereka nggak bakal langsung overthinking. Mereka bakal pakai jurus dekomposisi. Topik raksasa tadi dipecah jadi langkah kecil. Cari data pengguna, bikin survei angket, baru dia dianalisis. Habis itu, mereka pakai jurus abstraksi. Mereka bakal nge-skip blok opini yang nggak jelas dan memfilter ketat informasinya supaya cuma bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi aja. Itulah wujud nyata CT yang lagi bekerja buat mandu skill literasi digital mereka, rapi dan tertarget. Tapi, ya sadar kalau chat itu penting sih. Satu hal, ngejelasin dan ngajarinnya itu hal yang beda lagi. Kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal mengevaluasi model-model integrasi yang ada sebelumnya. Dan ngelihat kenapa mereka sering gagal. Dulu tuh yang cukup populer adalah model dari Digital Promise. Mereka nyoba ngejelasin hal ini pakai diagram Venn. Mereka gabungin ilmu komputer, pemrograman, dan computational thinking. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya rapi dan logis ya. Tapi, mari kita bedah pelan-pelan dari kacamata akademis. Pada tahun 2021, ada peneliti bernama Azeka dan Yadav yang ngasih kritik cukup tajam buat model tadi. Mereka nemuin ada miskonsepsi konseptual yang fatal.
Model Digital Promise itu seolah-olah menganggap computational thinking sebagai sebuah disiplin ilmu mandiri yang posisinya sejajar banget sama ilmu komputer. Padahal, make sense nggak sih? CT itu kan bukan sebuah mata pelajaran eksklusif, tapi murni sebuah praktek cara berpikir yang fleksibel dan bisa diaplikasikan di banyak bidang lain. Terus, ada juga nih inisiatif level nasional dari Amerika Serikat, namanya K-12 Computer Science Framework. Kali ini mereka mencoba menempatkan computational thinking tepat di tengah-tengah persimpangan antara ilmu komputer, matematika, dan sains atau teknik. Ternyata kerangka ini juga nggak lolos dari kritikannya AZK dan Yadav. Kenapa coba? Karena tanpa disadari, model ini malah makin memperkuat mitos lama. Seakan-akan ngasih pesan ke publik kalau CT itu cuma cocok buat anak-anak matematika dan sains doang. Model ini gagal total buat jelasin gimana kerangka pemecahan masalah komputasional ini bisa dan emang seharusnya dipakai buat membedah tantangan di disiplin ilmu non-STEM, kayak ilmu sosial, sejarah, atau humaniora. Nah, buat beresin kebingungan itu, yuk kita lompat ke bagian 4, kita bahas yang namanya model CTIM, alias pendekatan bertahap. Ini nih ya, solusinya, Computational Thinking Integration Model, atau gampangnya kita sebut CTIM, yang diusulkan oleh AZK dan Yadav. Daripada repot pakai diagram Venn yang tumpang tindih, mereka memilih bentuk piramida. Dan ternyata, struktur piramida ini sukses ngasih guru-guru sebuah peta jalan yang super jelas dan masuk akal buat membawa Siti ke ruang kelas. Tanpa bikin puyeng, Coba kita bongkar piramida ini. Tahapannya sengaja dipecah biar otak kita nggak overload. Tahap pertama, yang jadi fondasi paling bawah, itu unplug Siti. Artinya, belajar tanpa layar sama sekali. Siswa diajarin logika, algoritma, atau nyari kesalahan murni pakai kertas atau aktivitas fisik. Asik kan? Kalau fondasi logikanya udah kuat, baru deh mereka naik ke tahap 2, computational modeling. Di sini mereka mulai manfaatin simulasi digital buat memvisualisasikan sesuatu, misalnya grafik tren di pelajaran sejarah. Terus, di puncaknya ada computational inquiry. Ini buat siswa yang udah advance, di mana mereka mulai pakai pemrograman sungguhan buat nyiptain solusi dari masalah yang kompleks. Kelihatan banget kan progres yang disediakannya? Secara teori, pendekatan piramida ini emang brilian. Tapi kita harus tetap membumi nih. Di bagian kelima ini, kita bakal timbang-timbang antara manfaat yang bisa didapat sama realita tantangannya pas dicoba diimplementasikan di sekolah. Kenapa sih sampai sekolah-sekolah dianjurkan bersusah payah nerapin piramida CTM ini? Jelas, karena manfaatnya luar biasa banget. Integrasi CTM ini benar-benar mendongkrak kemampuan analitis dan problem solving anak-anak secara drastis. Gak heran kalau hasil dan pemahaman belajar di ranah STEM bakal ikutan naik. Plus, skill literasi digital mereka otomatis makin matang, yang memicu inovasi kreativitas di level yang beda. Dan yang paling dapat poin plusnya, tembok sekat antar mata pelajaran tuh jadi runtuh, karena mereka terbiasa nge-breakdown satu masalah besar bareng-bareng pakai kacamata disiplin ilmu yang beda-beda. tapi ya namanya juga dunia nyata, realitanya nggak pernah seindah di atas kertas. Kita punya sederet PR berat di sini. Pertama, banyak guru yang mungkin belum dapat pelatihan maksimal, jadi ngerasa kurang pede buat ngajarin konsep Siti. Terus ada kendala sistem birokrasi, di mana kurikulum yang ada seringkali terlalu kaku buat nampung metode yang sifatnya lintas mata pelajaran. Evaluasi nilainya juga agak tricky, nggak bisa tuh sekedar ngandalin ujian pilihan ganda biasa. Dan belum lagi soal tantangan buat nyari buku teks atau bahan ajar yang benar-benar mulus ngegabungin konsep Siti dengan pelajaran humaniora kayak bahasa atau sejarah. Nah, itu semua membawa kita pada satu pertanyaan krusial buat nutup pembahasan kita kali ini. Sepanjang sesi tadi, kita udah lihat buktinya, kalau computational thinking ini nggak cuma ngelatih nalar, tapi literally memperkuat jaringan fisik otak kita, jadi jembatan kuat buat literasi digital, dan bekal mutlak buat menghadapi abad 21 yang kompleks ini. Tapi pertanyaannya, kalau memang computational thinking adalah kunci utama buat kita bertahan di era digital ini, apakah kurikulum kita saat ini terlalu kaku buat sekedar memutar kunci tersebut? Wah, ini benar-benar hal yang perlu kita pikirkan sama-sama. Terima kasih banyak udah bergabung dan fokus di eksplorasi kita hari ini. Teruslah mencari tahu dan sampai jumpa.